Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kami akan melakukan atau melaksanakan praktek, yaitu hari ini praktek untuk media tanam. Jadi apa saja yang kita praktekkan hari ini? Ada 3 kegiatan, yaitu media tanam memakai galon bekas dari air mineral, juga membuat media tanam dari polybag, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan media atau pembibitan atau pembenihan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi untuk proses hari ini sudah dari masing-masing kelompok sudah berjalan, sudah membagi tugas masing-masing, sehingga apa yang akan dilaksanakan hari ini sudah kami terangkan ke masing-masing kelompok. Apa saja yang harus kita laksanakan, yaitu untuk media tanam dari media galon, galon utuh dari salah satu air mineral kita potong menjadi 2 bagian. Yang bagian bawah kita ukur kurang lebih 26 cm. Dan bagaimana nanti cara proses atau cara penanaman atau cara dibuat apa nanti untuk media ini. Jadi nanti potongan galon yang di atas nanti kita balik. Setelah kita balik, tutup galon yang ada di atas, lalu kita balik ke bawah, kita lubangi. Setelah kita kasih lubang, baru kita masukkan atau kita sediakan sumbu atau kain apapun, kita masukkan ke lubang tutup galon tersebut, kita tarik ke atas kurang lebih 10-5 cm dari atas, sehingga nanti kita uruk pakai tanah yang sudah kami persiapkan. Jadi media tanahnya ukuran berapa? Media tanahnya yaitu ada abu, ada tanah, juga ada pupuk padat. Perbandingannya yaitu 1:1. Kita aduk campur semua, baru kita masukkan ke media galon atau media polybag. Bagaimana nanti masukkan? Setelah kita masukkan ke dalam media, baru nanti kita semprot air. Sebelum kita semprot air, tadi lupa saya sampaikan, galon yang sudah kita potong, sudah sumbu sudah kita masukkan, galonnya nanti kita isi yaitu pupuk urea cair, kita sesuaikan dengan galon yang sudah kita sediakan. Berapa ukurannya? Yaitu setengah liter atau 500 mm untuk galon, dan dicampur air secukupnya, kurang lebih 5 liter air. Setelah kita masukkan, tanah sudah kita masukkan juga, kita basahi dengan air, baru kita semprot pakai pembenah tanah. Setelah kita semprot pakai pembenah tanah, hari ini tidak boleh langsung ditanam sayur atau tanaman lainnya. Proses penanamannya yaitu besok pagi, 1 hari setelah proses pembuatan media ini selesai. Untuk pembibitan atau pembenihan, penyemaian dari tray yang sudah kami sediakan juga, prosesnya hampir sama, tapi beda dengan proses pembuatan media galon. Kalau untuk media penyemaian, tanahnya kita ayak dulu biar halus. Untuk penyemaian biar tidak ada gumpalan atau pasir atau benda-benda keras yang masuk ke dalam lubang tray tersebut. Setelah nanti kita masukkan ke lubang tray atau tempat yang sudah kita sediakan, baru nanti kita proses penanaman dan semprot. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya jelaskan Pak Ibu ya. Ini untuk awal, ini proses pemotongan galon. Pemotongan galon ini kami ukur ini sekitar tingginya 26 cm. Intinya setelah kita potong, tutup yang atas yang sudah kita potong, nanti diupayakan setelah kita taruh gini tidak sampai mentok ke bagian bawah. Diupayakan seperti itu Pak ya. Diupayakan seperti itu, jangan sampai mentok ke bawah. Diusahakan minimal 5 cm dari bawah.
5 sampai 10 cm dari bawah. Tapi jangan lupa nanti kalau motongnya ini terlalu tinggi, nanti dikhawatirkan ini masuk Pak, nyemplung ya. Jadi ini fungsinya biar tetap bisa menahan gini, juga bisa ada apa itu jarak antara apa alas Jawa itu lantainya bisa sama ujungnya ini. Setelah ini sudah kita potong sesuai yang kita inginkan, baru ini dilubangi Pak. Bisa dilubangi untuk tempat memasukkan sumbu. Jadi tidak harus sumbu, mungkin di rumah Bapak ada kain, bisa Pak. Yang penting kain itu tadi bisa untuk menyerap air dari bawah. Bisa, apapun bisa. Kenapa ini kecil? Ini kalau memang Bapak punya atau sumbu atau kain besar bisa Pak, ini dilepas juga bisa. Cuma kalau dilepas kan terlalu banyak, mungkin kebanyakan. Proses pembuatan banyak kan cukup, saat ini sudah cukup. Setelah ini nanti sudah selesai, baru nanti kita isi Pak, diisi dengan urea cair setengah liter atau 500 ml. Dengan perbandingan setengah liter urea cair dengan 5 liter air. Juga diupayakan airnya jangan sampai melebihi lubang yang sudah kita buat. Karena nanti kalau lubangnya di bawah airnya sampai meluap kan nanti keluar. Nanti pupuknya juga hilang. Untuk lubang ini bisa, ini kan kita perkirakan sini Pak. Kami ngomongin ini pakai apa? Apa? Pakai apa ngomongin? Lubangnya bisa pakai bor atau alat apapun, alat aja yang penting berlubang. Fungsinya hanya untuk sirkulasi saja. Jadi di lubang diperkirakan Pak, diperkirakan lubang ini jangan sampai nanti air yang kita isi jangan sampai melebihi lubang. Yang penting ada lubang untuk sirkulasi. Terserah di sini boleh ada 3 atau 4, 5 lubang boleh. Idealnya berapa lubang Pak? Terserah Pak. Fungsinya hanya untuk sirkulasi, 4 bisa. Pak kita tentukan 4 juga boleh. Yang penting ada lubangnya. Berarti harus rata di sini ya? Iya betul, nanti Dia ada yang di bawah sini. iya, jadi nanti airnya harus di bawah lubang, jangan sampai melewati lubang, gitu aja Pak. Paham Pak ya? Untuk media tanah ini tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan, yaitu apa ini, arang sekam sama kompos padat sama tanah. Ukurannya 1:1 Pak ya. Setelah ini tadi selesai, kan ada 3 kegiatan hari ini. Ada media polybag, media galon, juga nanti untuk penyemaian. Nanti tanahnya sama-sama, ini prosesnya sama, ini bebannya sama. Cuman nanti kalau untuk yang semai itu nanti dikayak dulu, biar nanti tanahnya halus ya, biar tidak ada apa itu kerikil atau benda yang keras yang masuk ke tray, karena tempat penyemaian kan kecil sekali lubangnya. Setelah nanti ini selesai, nanti kita masukkan ke galon yang sudah diisi nanti dengan media urea ya. Media urea nanti perbandingannya setengah liter urea dengan 5 liter air. Paham Pak ya? Jadi, enggak, ukurannya itu satu kayak gini, maksudnya gini. Satu, kalau 1 timba 1 timba. Kalau 1 karung 1 karung. Pas 10 kilo 10 kilo. Umpama lebih banyak berarti 20 kilo ya banding 20 kilo gitu. Nah, untuk media cairnya? Media cairnya, urea cairnya untuk media galon ini cukup setengah liter saja Pak. Setengah liter aja dengan banding air 5 liter. Iya. 1:10. 250 mili pemunah tanah perbandingannya dengan 10 sampai 15 liter air atau 1 tangki penyemprotan itu. Iya, ini betul, ini diupayakan ini lebih agak ke bawah sedikit segini Nah, kurang lebih 5 atau 10 cm dari apa atas permukaan. Tahan ya, tahan pelan-pelan. Oke. Kita ratakan Pak, muter. Kayak perasaan dong. Ya.
Dah, baru bisa diuruk penuh. Enggak usah dipadatkan. Jangan dipadatkan, Pak. Sebenarnya nanti diisi Betul, diisi air dulu sebetulnya. air dulu. Nah, nyicil lah. Menunggu. Segini ya, Pak. Peres ya, Pak? Ya, boleh. Air Airnya 5 liter. 5 liter. Setengah liter urea cair perbandingannya dengan 5 liter air. 5 liter air. Ya. Pembenah tanahnya di Kalau pembenah tanahnya 1 galon segini berapa, Pak? setengah liter aja. Iya. Kalau untuk pembenah tanahnya harus dicampur dengan air dulu. Nah, maksudnya itu Ini urea, Pak. Urea itu. Urea cair. Urea cair ya, Pak. Dari apa, Pak? Bikinnya dari apa? Bikinnya. karena yang Besok ada bikin prakteknya. mau ada. Iya. Setengah liter. Kan setengah liter kan 500. Iya, betul. Oke, sebentar Pak. Ini kita kosongkan dulu ke sini. Kosongkan aja. Nanti Berapa? Campur buat ini. kan 5 liter campurannya, Pak. Tambah 5 liter. Oh, maksudnya ini biar ngukur 5 liternya ini gini. Ini boleh masuk dulu urea cair masuk sana. masukkan Nanti dulu. kita ngambil di sini 5 liternya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu. Ah, 5 liter. Ngambil airnya di sini aja, Pak. Langsung nanti 5 liter sini. 10 kali berarti. Sama juga. Sama juga. 10 kali, Pak. Iya, 10 itu. 10 kali itu. Ngambil. Ini berapa liter Pak isinya ini, Pak? Kita setengah liter. Ini aja maksudnya, Pak. Ya, ya. Setengah itu berarti. 2. 1 liter. 2 aja, Pak. 3. 2. 4. 8. 9. Ini sudah dilubangi, Pak ya? Iya. Sudah dilubangi belum? Oh, belum. Harus dilubangi. Iya. Ya. Ini Untuk- lubang buat oksigen. Iya, betul untuk Kayak oksigen. gini, Pak. Apa? Setelah kita isi dengan air sesuai takaran, ini sudah diproses tadi ya, sesuai tadi yang kita sarankan, baru kita masukkan, taruh Pak, taruh sini. Taruh, nah, ditaruh, taruh aja. Nggak usah ditekan Pak, soalnya nanti kan juga kita perlu ngangkat kalau ngisi air. Oh, oke. Ya, jadi setelah kita taruh seperti ini, nanti proses selanjutnya kalau memang tanahnya ini basah, kan sudah basah. Kalau tanahnya kering bisa disemprot pakai air, dibasahi air. Setelah ini media sudah basah, baru nanti kita semprot pembenah tanah. Kalau nanti nggak dikasih itu kan untuk apa? Tanahnya kan apa? Ureanya nggak bisa apa? Mengurai. Kalau nggak basah. Jadi dibasahi dulu baru kita beri urea apa? Pembenah tanah. Yang sudah kita campur perbandingannya 250 ml per 1 tangki atau 1 galon. Biasanya 1 tangki kurang lebih ukurannya kan 1 galon, 15 sampai 16 liter itu bisa. Untuk pembenah tanah ini kan aplikasi atau ukurannya kan 250 ml per air 1 tangki ukuran, tapi tangki biasanya kan juga sama 15 liter. Kita masukkan dulu Pak. Setelah campur, ya. Campur jangan sampai berantem, Pak. Tutupnya tadi Pak. Selesai pembendahan tanah. Nanti setelah selesai, ini sudah campur, nanti baru kita semprotkan ke media galan sudah ada tanahnya tadi. Ini bisa nggak, Pak? Bisa secukupnya aja Pak ya, secukupnya saja biar tidak terlalu basah. Kita buat iniin. Karena nanti untuk beberapa tanah untuk media kan macam-macam mengambilnya. Kalau tanah yang kita taruh di media ini posisi atau keadaan kering, sebelum disemprot atau dikasih pembenah tanah harus kita basahi dulu. Biar kan ini kalau kita kasih pembenah tanah mudah terurai, terserap ke yang lainnya. Karena kalau kering nanti kan pembenahannya hanya sekitar itu saja. Tapi kalau memang tanahnya sudah basah tidak perlu dibasahi, harus semprot dengan
bebenah langsung bisa. Kalau sudah basah, air saja Pak. Kalau untuk membasahi cukup air biasa saja. Nih, karena ini praktek. Ini pasangan tadi kan pindah sini. Ya. Ini ada kekhawatiran jeblos enggak? Ya. Gitu. Tadi pasangnya mana pasangannya tadi Pak? Pasangannya itu. Oh itu yang betul. Ya. Sudah cukup Pak? Ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Teman-teman sekalian, ini proses media tanam apa saja yang kita butuhkan untuk media ini, yaitu pertama tanah lokal, yang kedua pupuk padat, yang ketiga arang sekam atau arang bakar, arang berupa apapun, yang penting arang. Perbandingannya 1:1 Bapak Ibu ya. Teman-teman, perbandingannya 1:1. Setelah semua sudah tercukupi 1:1 sesuai tadi, kita aduk sampai rata, sampai campur. Kita aduk sampai campur. Setelah tiga-tiga sudah campur, aduk jadi satu, baru nanti proses untuk di media tanam. Ya. Ibu tampaknya akan saya jelaskan untuk proses pembuatan media tanam polybag. Ini media tanam polybag ini tanah atau bahan apa saja yang kita perlukan, kita butuhkan, yaitu tanah lokal, pupuk padat sama arang sekam atau arang apapun yang berupa arang. Setelah tiga-tiga sudah tersedia, nanti perbandingan 1:1, ya 1:1 antara tanah, pupuk padat sama arang sekam. Ya, setelah kita siapkan 1:1, baru kita campur, kita aduk sampai rata. Setelah rata, baru kita siapkan medianya seperti polybag. Cara mengisinya, Bapak cukup dimasukkan aja, tidak boleh dipadatkan Pak ya. Tidak boleh dipadatkan karena nanti kalau antisipasi kalau terlalu padat, nanti akarnya ditanam kurang bisa berkembang. Kita praktekkan Pak ya. Kita praktekkan, kita masukkan Pak ya. Kita masukkan. Jadi kita apa istilah gini Pak? Dientok-tok aja, ketok-ketok aja sudah cukup. Sampai penuh Pak ya. Sampai penuh. Sampai penuh. Sampai penuh. Nah, sudah cukup Pak. Nah, sudah cukup. Ini kalau media tanahnya ini dalam keadaan kering Pak, dibasahi dulu nanti. Kalau memang media tanahnya kering, tidak usah dibalik Pak, biar gitu aja enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya. Kalau medianya atau tanahnya kering bisa dibasahi dulu Pak. Setelah dibasahi, nanti bisa disemprot pakai pembenah tanah. Tadi teman-teman sekalian, ini tadi sudah proses untuk pengisian polybag. Nah, setelah proses pengisian polybag sudah selesai, tadi saya sampaikan kalau memang dalam keadaan kering kita basahi dulu dengan air. Setelah basah baru kita semprot atau kita kasih pembenah tanah secukupnya. Itu air biasa dulu itu. Iya. Ini tapi ini sudah ada agak basah Pak. Agak basah, dia cukup dengan pembenah tanah. Bisa silakan untuk di siramkan di sini Pak. Pembenah tanahnya Pak. Pembenah tanahnya perbandingannya 250 ml per 15 liter. Atau ukuran 1 tangki untuk penyemprotan itu. Iya. Iya itu. Betul. Ini bisa disiramkan Pak. Iya. Banyak-banyak Pak. Sudah secukupnya aja Pak. Sudah Pak. Nah, sudah. Nanti baru proses penanaman besok. Untuk penyemaian ini atau
membuat bibit dengan benih ini medianya sama 1:1 seperti tadi membuat media galon dan media polybag sama, medianya sama, cuman bedanya kalau untuk penyemaian ini harus kita ayak dulu biar halus. Jadi antara tanah 3 macam jenis bahan, setelah kita aduk kita ayak dulu biar halus, karena untuk penanamannya harus dalam keadaan halus, jangan sampai ada mungkin ada kerikil, ada batu apa masuk di sini. Setelah kita kayak 3 macam tadi, baru kita masukkan Pak, dimasukkan sini, dimasukkan, diratakan. Setelah rata, baru nanti kita basahi dengan air Pak. Air biasa, cukup itu aja. Jadi setelah kita ratakan, kita basahi dengan air. Setelah kita basahi dengan air, baru kita proses pembibitan. Nanti kita langsung bisa proses untuk pembibitan. Untuk penyemaian maksud saya. Itu. Enggak Pak, jadi ini tanpa pembedah tanah, tanpa pupuk. Hanya cukup pupuk padat saja. Untuk proses pemupukan nanti setelah tumbuh, ada proses lagi untuk penyemprotan ZPT Pak. Jadi ZPT ini bukan sekarang, nanti setelah tumbuh. Jadi bukan sekarang untuk ZPT-nya. Ya cukup itu aja Pak, untuk penyemaian sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kali ini kita akan praktek penyemaian. Ya, penyemaian ini apa yang kita siapkan, ada beberapa media atau media tanah, yaitu tanah lokal, pupuk padat, dan arang sekam atau abu bakar, ya, abu bakar. Bagaimana caranya nanti gini Pak, Bapak Ibu sekalian, nih ada 3 media tadi yang saya sebutkan, tanah dan abu dan pupuk padat, kita campur sampai merata. Setelah kita campur sampai rata, kita aduk sedemikian rupa, lalu kita ayak. Kita ambil yang halus saja Pak. Yang ambil yang halus, setelah kita ayak sudah berupa tanah yang halus, yang lembut, baru kita masukkan tray seperti ini, atau mungkin punya media yang lain, kita masukkan tray seperti ini. Kita masukkan, kita ratakan ya seperti ini. Setelah rata, baru kita basahi pakai air. Kita basahi pakai air. Setelah basah, proses penanamannya baru kita lubangi Pak. Kita lubangi. Kalau melubangi jangan terlalu dalam Pak ya. Seperti ini, ngelubang cukup aja. Ya, gini aja sudah cukup. Nah, ini kan belum dibasahi Pak. Tapi kalau dibasahi lebih mudah lubangnya. Nah, mungkin ada harus dibasahin dulu. Oke. Untuk tutupnya bentar. Oke. Air ada tadi, saya juga bahas semprotan ke sini. Nah, sudah ada. biar nanti Bapak juga langsung praktek untuk menanam, untuk pembibitan ini. Jadi sudah sediakan tadi ada spray. Tadi sudah ada spray, tadi saya siapkan. Ini dibasahi dulu sampai basah Pak semua. Sampai basah. Ini air biasa ini ya? Air biasa kita basahin. Silakan Pak. Ya. Nah, ini lebih cepat. Nah. Teknik Prabowo ini. Itu lalu Pak. Ya, besar Pak. Ya, saya kira sudah cukup Pak, sudah basah karena tadi tanahnya kan agak basah, sudah lembab. Ya. Setelah sudah basah seperti ini, baru kita bikin lubang Pak. Tadi gini, kalau memang dalam skala besar untuk mempercepat lubang bisa pakai ini Pak. Pakai tray ini bisa ditaruh di atasnya. Di atasnya, di tengah-tengah, posisi tengah-tengah, ya Pak ya. Betul. Kita tekan Pak. Ya, kita tekan. Apa namanya juga jenis bibitnya. Betul. Iya. Kalau dia agak terlalu besar, ini semangka. nah, sudah bentuk Pak ya. Seperti ini. Kalau memang karena kalau banyak Bapak ngelubang ini kan terlalu lama. Nah, terlalu lama. Cukup pakai ini. Setelah sudah ada terbentuk lubang, bagaimana cara menanamnya Pak? Ini sudah ada sajakan bibit. Ini untuk menanam atau menyemai bibit ini diusahakan tanah kering Pak. Tanah apa? Tangannya kering. Nah, tanah kering bisa nggak lengket karena Bapak kalau mau bibit diusahakan secukupnya. Sudah cukup, jangan sampai lebih masa nggak lebih apa, karena kalau sudah keluar dari ini masuk sini nanti menjamur, dari jamur. Diusahakan
yang sudah kita keluarkan tertanam atau tersemai semua. Nah, jangan sampai sudah keluar dari tempat dimasukkan lagi, apalagi kalau dalam keadaan basah. Makanya untuk satu lubang satu Pak, satu biji Pak. Pakai lidi enaknya. Nah, satu biji. Makanya kenapa harus daun kering biar nanti nggak lengket Pak. Nanti gantian aja Pak, gantian. Ya gantian. Tangannya biar nggak terlalu banyak. Ya. Ya ini untuk betul. Nih. Oh, sambil. Ya, setelah nanti kita sudah isi penuh dengan bibit seperti ini sudah dengan biji sudah ini untuk proses selanjutnya kita tutup Pak. Kita tutup dengan media seperti ini, kan harus kita punya serepnya nggak Pak? Ya, ada. Sisa tadi. Ya, ini gini. Nanti setelah kita semai seperti ini, kita tutup Pak. Bentar, contohnya gini. Dipakai kan Pak, tanah. Apa? Enggak usah Pak. Enggak usah. Gini aja. Setelah ini enggak apa-apa. Ya. Kita tutup Pak. Ya, kita tutup seperti ini. Kalau menaruh ini Pak, kalau bisa itu pakai alas Pak, biar enggak goyang-goyang. Karena kenapa? Kalau nanti dalam keadaan ini mungkin tanahnya agak apa ya? Agak gembur, agak kering, nanti kan bisa nutup, mecah. Nah, setelah ini kita tutup Pak, kita tutup seperti ini, mungkin dipindahkan tempat yang lebih teduh, nah, lebih teduh, biar enggak kalau suhunya panas biar enggak terlalu panas nanti. Terus untuk perawatan setelah kita semai seperti ini Pak, nanti tiap hari Bapak harus melihat kekeringan tahannya. Kalau memang kering harus kita semprot satu hari bisa 2-3 kali sehari. Itu tergantung dari suhu masing-masing ya. Air biasa. Ya air biasa. Iya harus lembab. Langsung disungkup dengan Pak, mulsa plastik hitam. Apa? Supaya menjaga kelembaban kalau sudah full matahari penyiramannya begini langsung ditutup di oven. Bisa. Tapi harus dilihat Pak, tiap hari harus dilihat tumbuh apa belum. Iya. Setelah mungkin 2, 3 atau 4 hari kemungkinan ini sudah tumbuh. Tapi tadi saya sampaikan tiap hari kita harus melihat tanah kering apa enggak. Kalau kering kita semprot. Kalau nanti sudah tumbuh Pak ya, ini kan biasanya tumbuh seperti tumbuh tunas ya. Tunas atau kecambah itu tumbuh sekitar berapa 5 atau berapa senti udah tumbuh. Ini kan ada lubangnya agak besar Pak. Mengantisipasi supaya nanti tanah batang tidak roboh, kita uruk pinggirnya Pak. Nah, pakai tanah yang lembut Pak. Jadi untuk merawat ini memang perlu ekstra telaten juga sabar. Nah, katanya orang kadang-kadang itu seperti merawat bayi. Betul-betul penuh kesabaran. Apalagi kalau menyemai dalam jumlah besar itu kita kadang-kadang bisa ngantuk Pak. Ya. setelah tumbuh, tadi sampaikan kita uruk Pak gini ya sampai penuh biar tidak roboh. Untuk proses selanjutnya setelah tumbuh besar agak tinggi, nanti baru kita semprot pakai ZPT untuk menguatkan batangnya biar tidak mudah patah. Itu untuk proses penyemaian itu aja Pak.